Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pagi, salam. Ya, semoga di pagi yang mendung ini tetap semangat kuliahnya. Ini materinya lumayan membutuhkan konsentrasi. Nanti kalau kalian tidak mengikuti dengan konsentrasi, nanti takutnya tidak paham ya, karena nanti akan ada penugasan. Penugasannya itu adalah latihan membuat perencanaan identifikasi anak lamban belajar. Jadi di perkuliahan ini kan kita ada praktek, karena 3 SKS kita ada praktek. Seharusnya kalian nanti turun lapangan, tapi karena pandemi tidak bisa turun lapangan ya. Jadi cukup hanya latihan membuat perencanaan identifikasi saja. Turun lapangannya itu ngapain biasanya? Kalau turun lapangan biasanya pertama kita identifikasi anak lamban belajar di sekolah dasar. Jadi kalian datang ke sekolah, cari anak ALB di sana. Nanti kalau ada diidentifikasi, kemudian kalian asesmen dan buat RPP, buat modifikasi kurikulumnya, lalu kalian praktek ngajar sampai ke sana. Tapi karena ini masa pandemi, ada pembatasan sosial, sehingga kegiatan kita juga perlu disesuaikan. Maka dari itu, kali ini kita hanya latihan untuk membuat perencanaan identifikasi, latihan melakukan asesmen, studi kasus dari kasus yang pernah dihadapi oleh kakak kelas kalian, dan nanti akan latihan membuat RPP berdasarkan kasus. Nanti akan saya bagi setiap kelompok kasusnya beda-beda. Berdasarkan kasus itu kalian membuat rencana pembelajaran ya. Atau mungkin bisa berupa kajian jurnal gitu ya. Oke. Kita mulai masuk ke materi. Memang di perkuliahan ini tujuannya adalah kalian bisa memberikan pembelajaran untuk semua anak, termasuk anak yang menunjukkan kondisi lamban belajar di kelas, sehingga tidak sekedar konsep teori saja tentang ALB, penyebab ALB, atau karakteristik atau dampak-dampak dari kondisi ALB itu, tapi juga sampai pada bagaimana pengembangan program pembelajaran untuk ALB. Nah, di sini bagaimana merencanakan program pembelajaran itu diawali dengan kita mengidentifikasi dulu ALB. Setelah identifikasi, tahap selanjutnya adalah asesmen. Setelah asesmen, barulah melakukan modifikasi kurikulum, adaptasi kurikulum ya. Setelah itu baru menyusun program pembelajarannya. Nah, program pembelajarannya itu ada RPP, yang RPP itu disebut RPP fungsional, isinya itu untuk semua anak. Jadi nanti akan ada beberapa poin-poin yang mungkin berbeda dengan RPP pada umumnya, karena kita mencantumkan juga media-media yang bisa dipakai semua anak, metode yang bisa dipakai semua anak, dan strateginya nanti dipilih yang bisa membelajarkan semua anak, termasuk anak yang punya kondisi lamban belajar tadi. Pertama kali kita melakukan identifikasi. Apakah itu identifikasi? Nah, identifikasi di sini diartikan sebagai proses menemukenali. Proses menemukenali anak yang mengalami kondisi lamban belajar dengan mengidentifikasi atau mengamati karakteristik umum lamban belajar. Nah, supaya kita tahu seperti apa sih karakteristik umum anak lamban belajar, ya kita pertama kali harus kajian literatur dulu ya, membaca-baca dulu konsep ALB, kemudian karakteristik umum ALB itu seperti apa, kondisi ALB itu kalau dari prestasi bagaimana ya anaknya, secara kognitif dia itu bagaimana ya, kemudian di aspek perkembangan, bahasanya bagaimana, motorik bagaimana, sosial emosi bagaimana. Nah, itu kita pelajari dulu supaya kita tahu ketika kita mengidentifikasi, nanti kita tahu apa saja yang harus diamati pada seorang anak, sehingga anak itu
bisa kita identifikasi mengalami lamban belajar. Nah, jadi identifikasi ini baru proses ingin menemukan siapakah anak yang menunjukkan karakteristik umum lamban belajar. Tentunya ini akan berbeda dengan proses asesmen. Oke, jelas ya? Ini tahap yang sangat awal. Baru mau menemukan siapa. Bagaimana kita melakukan identifikasi ALB di kelas? Ada 5 tahapan. Yang pertama, kita melakukan kajian literatur, lalu membuat kisi-kisi instrumen. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk apa kajian literatur itu? Untuk memberikan pemahaman pada kita, apa sih karakteristik umum kesulitan belajar? Apa sih dampak-dampak kesulitan belajar? Bukan kesulitan belajar, anak lamban belajar maksud saya. Lalu, apa sih dampak dari lamban belajar itu pada aspek kognitif, bahasa, motorik, sosial dan emosi, dan prestasi belajar? Nah, untuk itu ya, nanti hasil kajian literatur ini digunakan untuk membuat kisi-kisi instrumen. Sudah kajian literatur, kemudian membuat kisi-kisi instrumen. Instrumen itu apa? Instrumen itu alat. Alat yang nanti kalian pakai untuk mengambil informasi atau data manakah anak yang lamban belajar ya. Nah, sebelum membuat instrumen kita harus tentukan dulu. Kita mau mengumpulkan datanya dengan metode apa, cara apa. Ada 4 ya, bisa wawancara, bisa observasi atau pengamatan, bisa studi dokumentasi, atau analisis video, itu bisa. Kalau wawancara kalian sudah tahu ya, wawancara kan kita seperti Q&A mungkin kalian kenalnya ya, bertanya kepada orang-orang tertentu, pihak tertentu yang punya informasi tentang anak, misalnya guru atau orang tuanya atau teman si anak, teman yang dekat gitu dengan anak, atau mungkin kalian ingin mewawancarai anak langsung, boleh, silahkan. Yang kedua, observasi. Mengamati perilaku anak pada setting tertentu. Misalnya, respon anak ketika dia mengikuti pembelajaran di kelas, perilaku anak ketika dia berinteraksi dengan temannya waktu istirahat, perilaku anak ketika dia di rumah, bagaimana dia dengan orang tuanya, bagaimana dengan anggota keluarga yang lain, lalu bagaimana dengan teman-teman di rumahnya, itu ya. Mengamati secara langsung. Oke. Studi dokumentasi. Studi dokumentasi itu berarti kita mempelajari dokumen. Kita menggali informasi dari dokumen yang sudah ada. Contohnya, dokumennya adalah rapot, nilai harian, hasil kerja siswa, dokumen riwayat tumbuh kembang anak, dokumen hasil pemeriksaan psikologis jika ada. Ya, kita bisa melihat bagaimanakah nilai anak misalnya ya. Bagaimana pekerjaan anak, tulisan-tulisannya selesai atau tidak, dan sebagainya. Lalu ada analisis video. Kalau analisis video ini kita bisa menonton video rekaman ketika anak belajar misalnya ya. Dan kita ambil informasi dari yang kita lihat. Kita menganalisis isi video itu. Setelah kita tentukan metode pengumpulan data, selanjutnya adalah kita menyusun instrumen atau alat yang akan digunakan dalam pengumpulan data. Kalau kita menggunakan wawancara, kita bisa menggunakan daftar pertanyaan, panduan wawancara, lalu lembar catatan hasil wawancara ya, bisa berupa tabel, dan nanti dibantu dengan recorder untuk merekam, boleh. Kalau misalnya tidak pakai lembar catatan hasil wawancara, kalian bisa rekam saja proses tanya jawab itu, proses wawancara itu menggunakan recorder juga boleh. Sehingga nanti hasil recorder itu bisa kalian transkrip, kalian ambil informasi dari sana ya, kalian putar lagi, kalian ambil informasi yang penting dari sana.
Lalu kalau kalian observasi, kalian pakai panduan observasi. Dan ada lembar catatan hasil observasinya. Ini bentuknya bisa berupa tabel, nanti ada contohnya. Lalu yang ketiga, studi dokumentasi. Kalau pakai studi dokumentasi, kalian bisa pakai panduan dokumentasi atau lembar catatan informasi yang diperoleh. Jika analisis video, kalian bisa menggunakan lembar catatan informasi yang diperoleh. Jadi nanti bisa video apa, kemudian informasinya apa dari video tersebut dideskripsikan, ya, bisa berupa tabel boleh, atau hanya lembar kosong begitu, lalu kalian tulis ini video apa, didokumentasikan tanggal berapa, isinya apa, gitu juga boleh. Setelah kita menyusun instrumen, kita melakukan pengambilan data atau proses identifikasi itu sendiri. Setelah melakukan identifikasi, kita olah hasilnya. Kita diskusikan hasil identifikasi yang kita ambil dari berbagai metode ini, lalu kita tarik kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan, kita menentukan anak yang akan diasesmen lebih lanjut secara individual. Berupa apa datanya, nama anak, dan keputusan asesmen apa saja yang akan dilakukan. Nah, itu gambaran untuk tahapan melakukan identifikasi. Ini adalah tahapan membuat instrumen identifikasi. Pertama, kalian harus kajian literatur. Oh, ini kurang nomor 1, 2, 3 ya, biar mudah dipahami. Pertama, kalian harus kajian literatur. Tentang apa? Tentang karakteristik umum ALB, tentang kemampuan ALB dalam akademik atau belajar, mengikuti proses pembelajaran seperti apa, lalu kemampuan ALB pada aspek perkembangan yang meliputi kognitif, bahasa, motorik, sosial, dan emosi. Dan kajian literatur ini tentunya harus dari sumber yang valid ya, misalnya buku atau jurnal gitu, boleh. Tidak boleh dari blogspot, tidak boleh dari blog-blog pribadi, tidak boleh, karena dikhawatirkan nanti tidak valid datanya. Karena biasanya blog-blog itu tidak mencantumkan referensi, atau mereka hanya copy-paste dari blog lain, karena mengejar ini ya, jumlah postingan dan view gitu ya, sehingga tidak dipercaya. Wikipedia juga dihindari. Jadi kita pakai saja buku atau jurnal. Ya, kadang-kadang ada ini ya, sumber-sumber belajar seperti buklet-buklet tentang metode belajar untuk lamban belajar, atau tentang kondisi lamban belajar, atau panduan untuk orang tua, panduan untuk guru, bagaimana membelajarkan ALB, seperti yang saya upload di sumber belajar di dalam Sipedar, itu salah satu contohnya ada di sana. Nah, buklet-buklet seperti itu sumber yang diposting di internet oleh sebuah sekolah atau sebuah lembaga yang dia menangani ALB. Nah, itu bisa juga kalian jadikan sebagai ini ya, bahan kajian literatur kalian. Setelah kita menemukan teori literasi tentang kondisi ALB, lalu kita buat kisi-kisi berdasarkan kajian tadi. Kisi-kisi ini berisi aspek apa saja yang akan digali. Setiap aspek dijabarkan dalam indikator data. Nah, kisi-kisi ini wujudnya dia berisi indikator dan butir soal atau butir item dalam instrumen. Aspek dan indikator diperoleh dari kajian teori atau kajian literatur tadi ya. Lalu selanjutnya dari kisi-kisi kita kembangkan menjadi instrumen. Instrumen ini alat untuk mengambil data yang diperlukan. Dia dikembangkan dari kisi-kisi yang telah dibuat. Jadi ini berbeda, antara kisi-kisi dan instrumen itu berbeda. Kalau kisi-kisi, dia itu berisi apa saja yang harus kita temukan, atau apa saja yang akan kita lihat dari si anak, apa saja yang akan kita tanyakan. Tapi kalau instrumen di sini, ini kan untuk membantu kita mengambil data, sehingga nanti ada tempat untuk menuliskan datanya. Atau instrumen ini nanti bisa memandu kita apa saja yang harus kita amati, apa saja yang harus kita tanyakan. Seperti itu. Apa saja yang harus kita cari. Gitu ya.
ini contoh format kisi-kisi seperti ini ya. Kisi-kisi instrumen observasi kemampuan ALB. Nomornya 1, aspek, ada nomor aspek, subaspek, indikator, dan nomor item. Nah, ini aspek ini kita dapat dari mana? Dari kajian literatur tadi. Subaspek juga dari kajian literatur, dan indikator juga kita dapat dari kajian literatur. Kalian sudah melakukan ya minggu kemarin kajian literaturnya, nanti dari teori-teori yang kalian sudah presentasikan, itu bisa kalian susun instrumen ya. Aspek kemampuannya di sini yang saya contohkan adalah aspek perkembangan yang terdiri dari kognitif, bahasa, motorik, sosial, emosi. Tapi yang saya pasang sebagai contoh hanya 2, kognitif dan bahasa. Nanti selanjutnya kalian bisa membuat sendiri. Aspeknya kognitif. Di dalam kognitif itu ada apa saja? Oh, memori, atensi, lalu ada persepsi, metakognisi. Seperti itu contohnya ya. Ini. Lalu indikatornya dari memori itu apa? Berdasarkan kajian literatur, ALB itu sulit mengingat materi atau perkataan guru. Masukkan di sini, di indikator. Berdasarkan kajian literatur, menyebutkan bahwa ALB itu sulit menghubungkan pelajaran yang telah diberikan dengan pelajaran yang baru. Nah, masukkan dia menjadi indikator dari subaspek memori. Dari nomor ini, nomor-nomor ini kelihatan ya. Ini nomor 1 kemampuan kognitif. Subaspeknya dari kemampuan kognitif itu apa? 1.1 memori, 1.2 atensi, sampai 1.4, 1.5 ya. Nanti ini tergantung kajian literatur kalian sejauh apa. Teori apa yang dipakai. Lalu indikatornya, ini 1.11. Ini karena bagian dari si memori ya. Lalu ini masih tentang memori 1.12 dan seterusnya. Ini tentang atensi atau fokus 1.2. Indikator 121 rentang perhatian singkat. Nanti kalau kalian menemukan lagi tentang kemampuan atensi atau fokusnya ALB, bisa 1.2.2, 122, apalagi di bawahnya gitu ya. Lalu ini ada nomor item. Nah, nomor item ini adalah nomor yang akan ada di instrumen. Jadi nanti ini nomor soal atau nomor instruksi yang ada di instrumennya. Kalau di sini dia ditulis nomor 1 untuk indikator sulit mengingat materi atau perkataan guru, nanti di instrumennya juga ini harus nomor 1. Ini nomor 2, sulit menghubungkan pelajaran telah diberikan, ini juga harus item nomor 2 di instrumennya. Seperti ini. Ini ya. 1, sulit mengingat materi atau perkataan guru. 2, sulit menghubungkan pelajaran yang telah diberikan dan pelajaran yang baru. 3, rentang perhatian singkat. Jadi nomor-nomor ini sesuai dengan nomor dalam tabel nomor item di kisi-kisi. Sesuai yang ini. Jadi kalau begini kita bisa lihat, oh setiap aspek itu ada indikatornya. Setiap indikator itu sudah diwakili di dalam instrumen. Instrumen itu sudah memuat semua indikator. Kita bisa ngecek kalau begini ya. Dan pasti tidak akan ada yang terlewat kalau seperti ini. Kita bisa ngecek dari nomor itemnya. Oh, saya pengen, ada nggak ini di instrumennya tentang bahasa reseptif, kesulitan memahami pesan yang panjang. Oh, nomor 8. Oh, sudah ada di dalam instrumen observasinya. Oh, berarti ini sudah cocok dengan kisi-kisi. Sudah bisa digunakan ya. Ini contoh formatnya begini. Ada hari, tanggal observasi, observer atau pengamatnya siapa, apa yang diamati, tabelnya ya, ada indikator, ya tidak, keterangan. Ini bisa ditambahkan cara mengisinya, misalnya centang sesuai kondisi ABK dan berikan keterangan. Nah, bisa dicentang. Sulit mengingat materi atau perkataan guru, ya, centang ya. Seperti apa, jabarkan. Misalnya, anak lupa, anak tidak bisa mengulangi kembali kalimat yang diucapkan guru ketika pelajaran bahasa Indonesia. Kalimat apa, tulis, bisa ya. Saya makan nasi goreng. Anak kesulitan untuk mengucapkan kalimat saya makan nasi goreng yang telah
diucapkan oleh guru, misalnya gitu. Jadi ini keterangan ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk bentuk pernyataan-pernyataan ini sesuai dengan kondisi si anaknya. Kalau tidak, ya tidak. Seperti apa anak bisa menghubungkan pelajaran yang telah diberikan, misalnya. Tentang perhatian singkat, ya, keterangannya hanya 5 menit, misalnya gitu. Anak sering memperhatikan paling lama hanya 5 menit. Selebihnya anak bermain-main. Selebihnya anak tidur-tiduran, misalnya seperti itu. Ada bentuk format lain, tidak seperti ini bisa kalian lihat nanti di file yang ada di bahan ajar ya. Saya sudah upload di sana macam-macam bentuk. Kalian boleh mengembangkan bentuk-bentuk instrumen, asalkan di kisi-kisi di sini harus benar. Kisi-kisi ini harus tepat. Harus benar-benar menggambarkan aspek apa yang mau digali, ada indikatornya, dan setiap indikator ini harus masuk di dalam instrumen yang digambarkan di dalam nomor item instrumen. Jangan sampai nanti di instrumen ada indikator yang tidak ada di dalam kisi-kisi. Jadi membuat instrumennya berkembang sendiri gitu pikirannya gitu ya. Karena ada juga yang seperti itu. Jadi tidak konsisten. Pertanyaan itu mewakili indikator yang mana? Indikator itu mewakili subaspek yang mana, kan gitu. Coba kita lihat ke sini ya. Ini instrumennya kalau sulit mengingat materi atau perkataan guru. Ini terkait apa? Nanti ketika kita olah data ini terkait apa? Ini ternyata terkait memori. Mengingatkan memori ya. Terkait memori. Taunya dari mana ya? Ini nomor ini. Kita lihat di nomor 1 nih, nomor 1. Oh, dia di indikator sini, indikator sulit mengingat. Ini masuk subaspek memori. Memori itu bagian dari apa sih? Dari kognitif. Nah, kayak gitu. Hubungannya seperti itu. Bisa dipahami? Begitu juga nanti ketika kalian mau penelitian skripsi ya, logikanya seperti itu. Nah, jadi ini kita sekaligus latihan untuk penelitian ya. Ya sebetulnya ini adalah langkah-langkah ilmiah supaya kita tuh objektif melihat ALB, tidak sembarangan aspek ya, ada dasarnya kita mengidentifikasi seorang anak kok dikatakan ALB itu dasarnya apa. Nah, itu harus jelas gitu ya. Tidak boleh sembarang kita menjudge si anak, oh si anak ini mengalami lamban belajar dikarenakan menurut saya, lah itu nggak boleh. Jadi harus ada landasannya. Makanya harus ada kajian literatur dulu dari teori itu supaya bisa turun menjadi instrumen atau berbentuk instrumen, kita buatlah kisi-kisi dulu. Seperti itu hubungannya. Kita bahas setiap metode tadi, bagaimana penggunaan metode ya. Ini ALB ya, ini karena sama. Di mata kuliah ABBK juga ada seperti ini, jadi saya hanya menyesuaikan beberapa saja. Ini tolong dimaafkan, ini luput tadi malam ya. Nah, metode wawancara, tanyakan keberadaan ALB, keberadaan anak yang menunjukkan karakteristik umum lamban belajar seperti hasil belajar di bawah rata-rata kelas, lamban dalam mengerjakan tugas, lamban dalam merespon instruksi, dan lain sebagainya. Jadi di dalam proses wawancara ini kita harus bisa menanyakan hal-hal yang menunjukkan bahwa si anak itu lamban belajar. Kalau misalnya kalian wawancaranya langsung bertanya, adakah anak lamban belajar di sini? Nah, bisa jadi jawabannya ada, padahal tidak. Bisa jadi jawabannya tidak, padahal anaknya ada. Kenapa? Karena persepsi orang-orang di sekolah tentang anak lamban belajar itu bisa sangat beragam. Mereka bisa memahami, bisa juga tidak memahami apa itu lamban belajar. Bisa juga hanya anak yang malas belajar karena masalah psikologis ya, atau disebut dengan anak gangguan belajar, tapi dibilangnya lamban belajar.
supaya kita menghindari kekeliruan itu dan menemukan anak yang tepat, profil yang tepat. Nah, di dalam daftar pertanyaan wawancara nanti, masukkanlah ciri-ciri umum itu. Tanyakan, siapakah? Adakah anak yang lamban belajar? Oke, boleh seperti itu. Kemudian diperinci lagi, adakah anak yang nilai hasil belajarnya di bawah rata-rata kelas? Siapa? Kelas berapa? Kemudian dia menunjukkan lamban mengerjakan tugas, lamban merespon instruksi, siapa, di mana, gitu ya. Nanti jawaban guru itu akan bisa kemungkinan sangat beragam. Mungkin ketika pertanyaan pertama adalah, adakah anak yang mengalami lamban belajar di sini, Pak, Bu? Jawabannya mungkin bisa Andi. Tapi ketika nanti masuk ke ini, karakteristik umum kalian tanyakan, misalnya, hasil belajar di bawah rata-rata kelas, lamban mengerjakan tugas, lamban dalam respon instruksi, nanti bisa Andi, Tina, Silvi, bisa seperti itu. Nanti bisa muncul nama-nama lain juga, seperti itu ya. Sehingga nanti hasil wawancara ini perlu nanti diperkuat dengan metode lain, seperti observasi dan juga studi dokumentasi. Supaya hasilnya valid. Apakah betul nama yang disebutkan guru itu mengalami lamban belajar? Jika kita amati dari karakteristik umum yang ada pada anak. Makanya nggak boleh cuma satu kalau mau identifikasi ya. Metodenya nggak boleh hanya wawancara saja, itu tidak cukup valid. Karena kan yang namanya wawancara, kita bertanya kepada orang, ini sangat tergantung jawabannya, sangat tergantung pada persepsi orang yang kita tanyai. Sehingga penting untuk melibatkan metode observasi langsung ke siswanya, atau kita mengamati rekaman pembelajaran, kan mungkin pandemi ya, gurunya merekam gitu, atau kiriman orang tuanya, kita bisa mengamati dari video kiriman tersebut, kita bisa studi dokumentasi dari pekerjaan-pekerjaan anak, seperti itu. Atau kita kalau bisa mengamati anak secara langsung di kelas seperti apa, itu akan memberikan gambaran yang lebih utuh, lebih luas tentang kondisi si anak tersebut. Pada saat wawancara, tanyakan tentang identitasnya, prestasi akademik. Identitas ini adalah sejauh nama, ya, nama dan kelasnya, perempuan atau laki-laki kayak gitu, nggak sampai detail banget, nama orang tua, pekerjaan orang tua, anak keberapa, tidak sampai situ. Karena di sini tujuannya identifikasi hanya menemukan siapakah yang nanti akan selanjutnya kita asesmen lebih lanjut, ya. Mungkin dari satu kelas yang berisi 30 orang, nanti hanya akan ada 2 nama yang secara konsisten memenuhi karakteristik umum lamban belajar. Tanyakan tentang identitas anak, prestasi akademik, dan detail kemampuan anak dalam aspek tersebut ya. Di akademik seperti apa, aspek perkembangan kognitif seperti apa, kemampuan anak saat ini bagaimana. Ini sesuai kajian referensi karakteristik umum ALB. Tanyakan upaya-upaya yang telah dilakukan guru dan orang tua untuk anak tersebut. Tanyakan persepsi guru terhadap ketidakmampuan anak untuk menggali potensi guru dalam mengembangkan pembelajaran bagi siswa. Tanyakan kemampuan aspek perkembangan lainnya seperti bahasa, emosi anak, interaksi sosial anak, dan motorik anak seperti apa. Kemarin kita sudah kajian teori ya, bahwa dampak dari IQ anak yang di bawah rata-rata, yang ada di ambang batas itu punya dampak pada bahasa, emosi, interaksi, dan motorik juga. Nah, itu bisa kalian tanyakan juga, apakah betul anak tersebut memiliki dampak-dampak itu? Siapakah anak yang memiliki dampak-dampak itu? Dan pertanyaan lain tentang ALB, seputar ALB, pertanyaannya bisa dikembangkan. Proses wawancara bisa dibantu dengan perekam suara, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Sekarang metode observasi untuk identifikasi ALB. Observasi, pengamatan. Kita mengamati ya. Mengamati perilaku, respon anak dalam belajar di kelas dan ketika waktu istirahat di sekolah.
Gunakan hasil kajian referensi tentang gejala umum yang ditunjukkan pada ALB sebagai pedoman pengamatan. Pengamatan menuju pada siswa yang disebutkan oleh guru ketika wawancara. Namun tidak menutup kemungkinan bisa menemukan siswa lain yang menunjukkan karakteristik umum ALB. Seperti yang saya jelaskan pada wawancara tadi, bisa juga persepsi guru itu tentang ALB berbeda, sehingga dia menyebutkan sebuah nama, ketika observasi kita menemukan nama yang lain juga, selain anak yang disebut oleh guru tersebut. Atau mungkin nama yang disebutkan guru tersebut tidak menunjukkan karakteristik sebetulnya. Sehingga di sini sebagai penguat ya, observasi ini penguat hasil wawancara tadi. Checklist dan deskripsikan perilaku anak yang menunjukkan gejala kesulitan belajar pada lembar catatan observasi. Di sini ada kata checklist, ada kata deskripsikan, berarti nanti bentuk panduan observasinya bisa ada checklist dan bisa ada kolom tempat untuk mendeskripsikan perilaku anak. Pengamatan bisa dibantu pakai alat perekam video atau foto, diperbolehkan ya. Lalu, tapi harus izin dulu, karena ada sekolah yang tidak mengizinkan, karena privacy dan sebagainya. Pengamatan dilakukan lebih dari satu orang untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, karena persepsi tiap orang bisa berbeda. Diskusikan hasil pengamatan dengan tim untuk mengecek kevalidan hasil pengamatan. Nah, dalam observasi ini lebih baik tidak hanya dilakukan oleh satu orang. Karena ini kelompok ya, ini materi ini saya desain seandainya kalian mau kerja dalam tim untuk mengidentifikasi ALB di sekolah. Jadi, bagi tugas, pengamatannya lebih dari satu orang, bisa 2 atau 3 orang. Kenapa? Yang pertama, karena persepsi orang bisa saja berbeda. Yang kedua, karena kemampuan orang untuk mengamati secara langsung pada lingkungan, pada setting lingkungan yang mungkin terlalu luas dalam satu kelas itu sangat terbatas ya. Ada yang bisa mengamati, ada yang kurang cermat, ada yang mungkin kurang fokus, ada yang mungkin aspek-aspek lain yang tidak teramati oleh individu itu, sehingga nanti saling melengkapi hasil observasi dari 2 atau 3 orang tersebut. Nah, tentu saja hasil pengamatan yang dilakukan oleh beberapa orang itu harus disinkronkan, didiskusikan. Kita cek mana yang sesuai, apakah ada yang berlawanan, didiskusikan. Begitu nggih? Nah, sampai di sini, apakah ada yang merasa bingung? Recording dulu. Metode studi dokumentasi untuk identifikasi ALB. Studi dokumentasi ini bertujuan untuk menemukan bukti otentik seperti buku catatan siswa, buku tugas, LKS, nilai harian, rapot, dan lain sebagainya. Nilai rapot dan nilai harian siswa bisa memberi informasi pada mata pelajaran apa saja siswa mengalami kesulitan. Pekerjaan siswa dapat memberi informasi bentuk kesalahan baca, tulis, atau berhitung yang dilakukan siswa. Dokumen siswa sangat mendukung dalam memberikan gambaran nyata tentang kondisi siswa sebelum dilakukannya penggalian informasi lebih jauh atau asesmen. Hasil dokumentasi ini dapat memperkuat hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Intinya, untuk studi dokumentasi, kita nanti melihat buku anak, rapot anak ya. Kita lihat bagaimana dia sehari-hari mengikuti pembelajaran, apakah tugas-tugasnya selesai, nilainya mencapai KKM atau tidak, apakah dia bisa menjawab pertanyaan dengan tepat, seperti itu ya. Nah, ini sangat signifikan untuk membantu memvalidkan data-data dari wawancara dan juga observasi. Karena ini bukti otentik nih, pekerjaan anak nih, gitu kan. Saya matikan dulu videonya biar sinyalnya mudah. Next. Oke. Bagaimana menyimpulkan hasil identifikasi?
Setelah identifikasi dilakukan dengan metode tadi ya, wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan mungkin analisis video, selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan ini berisi keputusan siswa manakah atau siapakah yang kemudian akan diasesmen secara individual. Asesmen pada ALB ini, kajian ALB ini, nanti yang dilakukan adalah asesmen berbasis kurikulum. Dilakukan secara individual untuk mengetahui kemampuan anak pada kompetensi akademik dasar, membaca, menulis, dan berhitung. Gitu ya. Nanti asesmen akan ada bahasan sendiri. Asesmen itu bisa dilakukan berbasis kurikulum atau milestone perkembangan. Tapi untuk ALB ini kita concern di bagaimana melakukan asesmen berbasis kurikulum. Makanya tadi perlu dilihat di kemampuan mata pelajaran apa si anak ini nilainya rendah atau tidak mencapai ketuntasan. Nah, ALB ini kan rata-rata di semua mata pelajaran rendah ya. Kita lihat yang paling rendah. Itulah yang nanti akan kita ambil. Ini gambarannya dalam sebuah bagan, kalau kita identifikasi, wawancara dulu, habis wawancara kan kita dapat namanya, lalu kita observasi si anak tersebut di dalam kelas, namun tidak menutup kemungkinan kita juga akan menemukan anak yang lain, sehingga nanti diperlukan observernya atau pengamatnya lebih dari satu, lalu diperkuat lagi dengan studi dokumentasi, yaitu nilai-nilai dan pekerjaan siswa pada kemampuan membaca, menulis, berhitung. Nah, hasil dokumentasi ini nanti kita lihat ada kategori nilai ya. Kalau nilainya 90-100 is okay, berarti dia bisa ya. Dia sebetulnya bisa secara mandiri ya, bisa tuntas. Tapi kalau dia 68-80, nah ini dia mungkin butuh bantuan supaya konsep-konsep, materi-materi bisa dikuasai. Tapi di bawah 60, nah ini kemungkinan anaknya konsep pun belum menguasai ya. Sehingga kita perlu perhatikan nih, yang di level frustration ini, yang di bawah 60 inilah yang kita akan asesmen lebih lanjut. Kita pilih satu kemampuan, ini bukan mata pelajaran. Pilih satu kemampuan yang paling bermasalah, di mana membacanya, menulisnya, atau berhitungnya. Ambil satu, lalu kita asesmen siswa yang termasuk frustration level itu, kita lakukan asesmennya secara individual. Jadi kita lihat hasil belajarnya si anak ini. Dari sini kita memperoleh nama, dari sini kita memperoleh gambaran nyata dari perilaku anak ya. Dari sini kita lihat dari hasil belajar anak, pekerjaan anak. Pekerjaan anak ini kita lihat, kita analisis, manakah yang masuk kategori frustration, lalu kita pilihlah yang kemampuan yang masuk di kategori frustration itu untuk kita asesmen lebih lanjut pada anak yang kita temukan tadi. Oke. Materinya sampai sini. Materinya sampai di situ. Bisa ada gambaran ya, bagaimana tahapan identifikasi. Sekarang masuk ke penugasan. Ini adalah tugas kelompok buat perencanaan identifikasi ALB, saja. Ini hanya perencanaan saja karena kalian tidak turun lapangan. Jadi ini seolah-olah kalian akan turun lapangan. Kayak gitu ya. Perencanaan ini nanti terdiri dari prosedur atau langkah-langkah melaksanakan identifikasi. Ini fokus saja dengan apa yang akan dilakukan oleh kelompok ini. Jika kalian akan melakukan identifikasi, ngapain dulu? Yang dilakukan ngapain dulu? Misalnya wawancara dulu, kemudian observasi, kemudian studi dokumentasi. Lah itu dijabarkan juga wawancaranya pada siapa? Untuk mengungkap apa? Lalu observasi, apa yang diobservasi, untuk mengungkap apa observasi itu. Kalau studi dokumentasi itu apa saja yang mau kita pelajari, dokumen apa saja. Seperti itu ya. Lalu setelah itu ngapain, kayak gitu.
hati-hati, saya tidak bermaksud menyuruh kalian untuk mencari kajian literatur tentang prosedur langkah-langkah identifikasi, karena yang akan kalian temukan nanti adalah identifikasi secara umum, dan itu sistem di sekolah. Tapi yang saya maksud di sini adalah bagaimana kalian, kelompok ini, akan melakukan identifikasi. Langkah-langkahnya apa? Dari kajian literatur boleh, menyusun instrumen selanjutnya, lalu melakukan wawancara, melakukan observasi, studi dokumentasi, dan sebagainya. Dideskripsikan dengan bagan sangat baik, tapi bagan tersebut harus dilengkapi dengan penjelasan narasi. Bagian yang kedua, ada kajian literatur dan kisi-kisi pengembangan instrumen. Masukkan kajian literaturnya tentang tadi ya, karakteristik ALB secara akademik, dan perkembangan seperti apa, lalu kalian buat kisi-kisinya. Nah, tentu saja kisi-kisi ini, kisi-kisi apa saja yang dibuat, ini harus sesuai dengan keputusan kelompok akan menggunakan metode apa saja. Atau kalian buat kisi-kisi, oh ada data ini bagusnya diungkap dengan apa ya? Wawancara dan observasi, atau dan dokumentasi, atau apa? Itu juga bisa ya. Yang jelas kisi-kisi ini, yang dibuat kisi-kisinya instrumen ini nanti harus disebutkan di dalam langkah-langkah ini juga. Kalau kalian menyebutkan kami akan wawancara, selanjutnya wawancara adalah observasi, selanjutnya adalah dokumentasi, berarti nanti kisi-kisinya harus memasukkan itu. Karena kan nanti mau mengembangkan instrumen. Lalu, sudah kisi-kisi buat instrumen identifikasinya. Alat ambil datanya dibuat. Sudah membuat instrumen identifikasi, buat daftar pustaka untuk mencantumkan apa yang kalian kutip di kajian literatur ya, sumber-sumber literatur kalian. Lalu yang terakhir adalah job description. Diketik, nanti diberi cover, dikasih halaman boleh. Ini susunannya bisa dibuat per bab boleh, yang jelas harus ada pembeda antara perbagian ini. Jangan cuman judul seperti judul cerpen gitu di atas prosedur langkah-langkah, terus nanti selanjutnya judul yang kedua kajian, tidak ada penanda pergantian sub-sub judul ini ya. Judul besarnya tentu saja adalah identifikasi, perencanaan identifikasi ALB di sekolah dasar. ALB ya. ALB ini bukan apa namanya? Bukan ABBK. Bukan ini. Identifikasi ALB di sekolah dasar. Nanti dikumpul, saya sudah buatkan tempat pengumpulannya di pertemuan 6. Nanti kumpulnya di situ di pertemuan 6. Perhatikan deadline-nya sehingga tidak ada yang ketinggalan. Di pertemuan 6 saya akan bahas, saya baca pekerjaan setiap kelompok, dan setiap kelompok menyimak apa yang harus diperbaiki atau apa yang harus disesuaikan. Saya beri feedback di situ. Kelompok lain juga menyimak, siapa tahu melakukan kesalahan atau kekurangan yang sama, sehingga nanti bisa diperbaiki. Setelah itu nanti ada sesi untuk revisi, dan nanti ada pengumpulan revisi ya. Ada yang mau ditanyakan? Terkait tugas, silahkan. Saya Bu izin bertanya. Untuk pembagian kelompoknya masih tetap yang kemarin atau udah ganti ya Bu? Masih sama dengan yang kemarin. Baik Bu, terima kasih. Oke.